Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Aries, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2025. Oke, reading kali ini sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 4 pedang, terus The Empress, The Tower, 6 pedang, 2 koin, 5 tongkat, 1 pedang, 9 cawan, 8 cawan, dan terakhir kartunya The High Priestess ya. Oke, terus tema untuk bintang Aries untuk bulan Juni 2025 adalah kartu Page of Pentacles ya. Oke, kartu ini melambangkan proses belajar. Oke, jadi secara umum bisa dikatakan ya, sebagian besar dari kalian untuk bulan Juni nanti mungkin lagi membutuhkan waktu sejenak untuk belajar ulang ya. Jadi mungkin ada suatu hal yang belum kamu pahami Aries yang perlu untuk dipelajari lebih lanjut sebelum mengambil langkah dan keputusan apapun juga. Jadi bagi kalian yang ingin mengambil keputusan penting, disarankan memang untuk bulan Juni jangan buru-buru ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk belajar ulang, pelajari ulang semuanya sebelum bergerak maju ke depan. Misalnya mungkin lagi mempelajari ulang rencanamu sendiri sebelum dijalankan ya, mungkin lagi mempelajari ulang keputusan yang perlu diambil ke depannya. Bisa juga mungkin lagi mempelajari hal-hal baru ya. Misalnya mungkin lagi mempelajari skill baru, pengetahuan baru yang bisa nanti kamu gunakan ke depannya. Jadi intinya ada proses belajar gitu yang mesti dilakukan terlebih dahulu nantinya ya. Oke, bagian lain jangan lupa kartu Page of Pentacles juga melambangkan kabar baik ya. Jadi lumayan bagus kok energinya. Jadi mungkin ada yang akan mendapatkan semacam kabar baik, kabar positif selama bulan Juni yang akan datang ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 9 tongkat. Jadi ceritanya memang ada perjuangan besar yang perlu untuk dipelajari ulang dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi mungkin ada suatu hal yang perlu untuk dipelajari lebih lanjut nantinya Aries ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Page of Wands dan 7 koin. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin lagi merasa terinspirasi ya. Ada inspirasi baru, semangat baru untuk terus melangkah maju ke depan sambil apa? Sambil melakukan evaluasi ulang terlebih dahulu ya. 7 koin. Jadi mungkin ada suatu hal yang sedang kamu tinjau ulang belakangan ini Aries. Misalnya mungkin lagi meninjau ulang kondisi keluarga, mungkin lagi meninjau ulang kondisi pekerjaan, keuangan, meninjau ulang hubungan cinta dengan seseorang dan lain-lain. Jadi ada suatu hal yang sedang kamu evaluasi ulang akhir-akhir ini sebelum bergerak maju ke depan. Ya, ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu Page of Pentacles sebagai tema utama bisa dikatakan ya untuk bulan Juni ada proses belajar yang mesti dilakukan terlebih dahulu. Bagian lain sepertinya memang ada kabar baik juga yang akan kamu terima nantinya ya. Lumayan bagus energinya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu 4 pedang. Jadi sepertinya di awal bulan ya, minggu pertama, beberapa dari kalian mungkin lagi butuh waktu yang cukup lama ya untuk berpikir sebelum bisa mengambil tindakan dan keputusan ya. Jadi silakan pertimbangkan sedalam mungkin kira-kira apa keputusan apa yang perlu diambil di minggu pertama nanti ya. Oke, dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu The Empress. Jadi untuk bulan Juni nanti kalian diminta ditantang untuk lebih fokus menjaga, merawat kehidupanmu Aries agar apa? Agar lebih tumbuh dan berkembang lagi. Jadi kira-kira apa yang mesti dijaga nantinya? Misalnya mungkin lagi fokus untuk menjaga keluarga, menjaga hubungan cinta, mungkin lagi menjaga karir, keuangan agar lebih stabil dan lain-lain ya. Ini tantanganmu kali ini Aries ya, The Empress. Oke. Di masa lalu lihat ada kartu The Tower. Jadi sepertinya di masa lalu memang ada yang pernah mengalami perubahan yang cukup besar dalam kehidupan kalian ya. Jadi perlu memang untuk lebih bersabar. Bagian lain sepertinya memang ada perubahan pikiran yang pernah kamu alami di masa lalumu ya. Oke, selama bulan Mei kemarin ada kartu 6 pedang. Jadi artinya selama bulan Mei ada ketenangan pikiran ya. Jadi pikiranmu cukup tenang, mampu berpikir tenang, bersikap tenang ketika menghadapi kondisi apapun juga selama bulan Mei yang lalu ya, 6 pedang. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu ada kartu 2 koin yang melambangkan pertimbangan dan keputusan. Jadi untuk bulan Juni sebenarnya pikiranmu itu lebih fokus untuk mempertimbangkan sebuah langkah dan keputusan penting. Jadi kira-kira apa pertimbanganmu untuk bulan Juni nanti ya. Ini fokus pikiranmu. Oke, dan di minggu kedua lihat
ada kartu 5 tongkat yang melambangkan dilema batin, konflik batin ya. Jadi hati-hati selama minggu kedua mungkin ada yang masih mengalami semacam rasa dilema gitu ya. Misalnya mungkin lagi merasa dilema ketika mengambil keputusan, merasa dilema ketika menghadapi seseorang, mungkin lagi merasa dilema ketika ingin mengejar sebuah tujuan ya. Jadi perlu untuk lebih mempergunakan intuisimu nantinya ya. Oke, di minggu ketiga lihat ada kartu 1 pedang yang melambangkan kejernihan pikiran ya. Jadi artinya pikiranmu sangat jernih di minggu ketiga ya, mampu berpikir lebih jernih. Jadi gunakan logika dan akal sehatmu untuk menentukan langkah yang terbaik di minggu ketiga nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu 9 cawan. Jadi untuk bulan Juni nanti orang lain akan menilaimu itu lagi penuh dengan keinginan Aries ya. Jadi kira-kira apa yang kamu inginkan? Ya tenang saja, ini hanyalah sudut pandang orang lain mengenai dirimu, belum tentu benar demikian ya. Dan sebagai harapan utamamu kali ini ada kartu 8 cawan. Jadi artinya untuk bulan Juni ada yang lagi punya harapan besar untuk bisa mengatur ulang rencana masa depanmu. Jadi kira-kira rencana apa yang mesti diatur ulang nantinya. Ini harapan utamamu Aries ya. Dan terakhir di minggu keempat ada kartu The High Priestess. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces ya. Oke, kartu The High Priestess melambangkan energi pasif. Jadi artinya memang ada langkah pasif ya, tidak terlalu aktif untuk mengejar tujuan di minggu keempat. Jadi silakan gunakan waktu untuk mengamati ulang kondisimu seperti apa sebelum bergerak maju ke depan di minggu keempat nanti ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke, Aries, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 5 koin, terus 8 pedang, 4 koin, dan 3 cawan ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 8 pedang dan 5 koin. Oke, jadi bisa dikatakan untuk bulan Juni nanti memang ada yang lagi merasa gelisah ya, mungkin lagi gelisah banget ketika menantikan kabar penting. Misalnya mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, kabar keuangan. Jadi perlu untuk lebih berpikir tenang nantinya Aries ya. Bagian lain bisa diartikan juga mungkin ada yang tiba-tiba merasa kurang percaya diri ya, kurang pede gitu. Mungkin lagi kurang pede untuk mengejar target, kurang pede ketika mengambil keputusan. Jadi otomatis kan tuh lagi butuh waktu untuk belajar ulang tadi Page of Pentacles sebagai tema utama ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk mempelajari ulang kondisi keuangan dan pekerjaanmu sebelum mengambil tindakan dan keputusan nantinya ya. Oke, dan lihat di sebelahnya ada kartu 5 koin yang melambangkan bentuk kekurangan ya. Jadi artinya memang ada upaya juga untuk menyelesaikan sumber kekurangan yang pernah kamu hadapi selama ini sambil mencari jalan keluar yang terbaik ya. Misalnya mungkin lagi fokus nih untuk menyelesaikan masalah keuangan, masalah pekerjaan dan lain-lain ya. Jadi intinya gunakan waktu untuk belajar ulang Aries Page of Pentacles tadi ya sebagai tema utama. Pelajari ulang kondisimu seperti apa ya, sambil mempergunakan intuisimu untuk bulan Juni yang akan datang ya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Kartunya 4 koin dan 3 cawan. Jadi sepertinya ya untuk bulan Juni nanti memang ada yang lagi menunggu sebuah kabar penting ya. Mungkin lagi menunggu kejelasan dari pasangan, menunggu kejelasan dari seseorang. 4 koin. Soalnya kartu ini melambangkan proses penantian ya. Oke, jadi perlu untuk lebih bersabar bagi kalian yang sedang menantikan kejelasan dari seseorang ya. Oke, dan di sebelahnya lihat ada kartu 3 cawan. Jadi memang ada upaya juga untuk lebih mengakrabkan diri dengan seseorang. Ini berlaku untuk single dan couple ya. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk PDKT ya, memulai pendekatan, mungkin lagi mencoba untuk lebih akrab dengan pasangan, mencoba untuk memperbaiki hubungan cinta tersebut sambil mencari kejelasan terlebih dahulu ya. 4 koin. Oke, dan ingat tema utamamu Page of Pentacles, proses belajar. Jadi intinya memang ada upaya untuk mempelajari ulang kondisi dalam percintaan sebelum mengambil langkah dan keputusan untuk bulan Juni yang akan datang ya. Oke teman-teman, guys, itu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye bye.